podcast Bisa Tahu Apa sih Mbak bisa tahu Bisa Tahu itu bincang bareng sama kita berdua. Oke, kenalin dulu dong kita ini siapa. Oke, kita adalah dua dusta. Apa tuh? Dua staff. Oke, kali ini kita mau bahas apa sih Mbak? Bahas tentang penerimaan mahasiswa baru di Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo. Oke, hari ini kita mau menghadirkan dosen-dosen yang bertalenta, tentunya yang masih muda, masih fresh ya kan. Kita akan ngobrol, bincang-bincang, kulik-kulik sama dua dosen ini tentang penerimaan mahasiswa baru. Udah, nggak usah nunggu waktu lama lagi ya Mbak ya. Langsung saja kita sambut dua dosen kita. Ini loh dosen kita yang bertalenta itu. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Oke. Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Oke. Kayaknya teman-teman yang di rumah juga penasaran. Gimana kalau perkenalan dulu selengkap-lengkapnya? Boleh alamat, Facebook, sosial media, alamat rumah, nomor HP, betul. Nomor rekening mungkin ya. Boleh. Lebih. Siapa yang silakan boleh. Oke, baiklah. Halo sobat LD yang ada lagi nonton di rumah. Kenalkan, saya Andari Giswara, tapi mahasiswa biasanya panggil saya Agis. Cukup ya? Kan Pak Daus? Saya diperkenalkan. Oh iya betul. Udah didahului ya Pak ya. Istimewa. Pakai karet dua. Iya, nasi goreng itu Pak. Nama saya Firdaus, teman-teman semuanya. Ini panggilnya apa? Sahabat LD ya? Sahabat LD, kenalkan nama saya Firdaus. Saya Firdaus. Betul. Saya Firdaus. Saya dari asli Kota Padalarang. Mahasiswa panggil saya tetap Pak Firdaus. Pak Fir. Pak Fir. Iya, keren ya. Iya, tadi kan dikasih tahu dosen-dosen nih. Jadi kita mau tahu nih dosen apa sih Bu Andari dan Pak Daus. Iya. Kalau saya dosen manajemen. Jadi mahasiswa manajemen mana suaranya? Jadi mahasiswa manajemen mana suaranya? Ada yang ilmu komputer sini? Jangan malu-maluin saya. Saya dosen ilmu komputer. Pas ya, Di perwakilan prodi. dosen Iya. dari dua fakultas yang ada di Debis. Kita loh guys. Kece-kece guys. Saya harus gini. Kalau kece kan? Gue kece dari lahir. Aduh saya malu. Kalau terkait status Mbak, boleh dong. Oh iya, Bapak Ibu. Kalau saya jelas sudah menikah. Aduh, sedih ya teman-teman. Oh iya, buat yang fans-fansnya Pak Firdaus ya, maaf ya. Sudah sold out. Oke. Gimana kalau sama Ibu Andari? Saya jelas jomblo. Jomblo bisa billah. Iya, Masya Allah. Oke, next. Lanjut aja ya, kayaknya langsung kita tanya-tanya terkait penerimaan mahasiswa baru. Berat ya. Berat ya. Ibu Bapak, ini langsung aja pertanyaannya agak serius ya Bu. Bapak, jadi sejauh ini terkait penerimaan mahasiswa baru di ITB Lembah Dempo sendiri, gimana sih progresnya? Oke. Siapa nih? Saya. Boleh silakan. Oh iya teman-teman, untuk diketahui, jadi Pak Firdaus ini adalah ketua PMB untuk tahun ini. Gitu ya Pak ya. Terbaik ketua PMB ini. Yes, terima kasih. Oke, progres ya. Ya. Progres alhamdulillah. Kalau progres berarti PMB-nya udah jalan karena udah dari Januari, sebenarnya bulan dari Desember bahkan dari kepanitiaan dibentuk, sudah ada yang datang, kemudian kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk menyosialisasikan ITB Lembah Dempo pun sudah jalan. Mulai di Januari kita sudah lakukan pembukaan, kemudian kita susul juga dengan beberapa kegiatan. Ada satu kegiatan yang kita sama-sama tahu ya, AMA LD. Nah, tahun ini AMA LD 1.0. Jadi apa itu AMA LD? Ayo masuk Lembah Dempo.
Jadi progresnya udah datang beberapa orang dan sudah ada pendaftar untuk semua prodi. Nah, keren banget. Berarti udah lumayan ya Pak progresnya. Iya dong. Jadi yang belum daftar ini tertinggal. Iya. Jangan sampai ketinggalan harusnya kan. Harusnya gitu. Iya, harusnya. Jadi untuk tambahan informasi, untuk penerimaan mahasiswa baru di ITBIS Lembah Dempo itu kita punya 3 gelombang. Betul. Gelombang yang pertama itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Itu biaya pendaftarannya 150.000. Terus untuk gelombang kedua itu dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Itu biaya pendaftarannya 250.000. Dan yang terakhir itu gelombang ketiga itu dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus dengan biaya pendaftaran sebesar 350.000. Jadi semakin cepat teman-teman daftar, semakin murah biaya pendaftarannya. Silakan dicatat Apalagi ya ya kan, teman-teman. teman-teman. Dicatat. Manajemen. Iya, Harus oke. dong. Iya. Betul. Jangan lupa dicatat teman-teman. Lanjut ya. Jadi gini Mbak, dengar-dengar kemarin itu ada sosialisasi Oh iya. ke sekolah-sekolah kan, ya. Kemana aja tuh? Oh iya, jadi memang salah satu agenda dari PMB itu adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah, terutama SMA menengah atas ya. Jadi bisa SMA negeri, SMK ataupun MA Madrasah Aliyah. Jadi dalam bulan-bulan lalu kami sudah mengunjungi beberapa sekolah yang ada di Pagar Alam dan Jarai. Coba mana angkat tangannya sekolahnya sudah kami kunjungi. Saya. Komen ntar komen. Ya, jangan lupa komen di bawah. Iya, jadi salah satunya ada SMK 1 Jarai, SMA 1 Jarai, ada SMA 1 Pagar Alam, SMA 2, SMA 5 tuh yang jauh sekali Yang itu di ujung ya, Mbak, juga ya? sudah kami Betul. kunjungi. Wah, banyak sekali. Banyak banget yang udah dikunjungi. Gimana tuh Mbak perasaannya udah kunjungi ke sekolah-sekolah, ketemu sama Calon mahasiswa baru Iya, ya. gimana tuh? Ya alhamdulillah seneng banget karena memang dari adik-adik SMA-nya sangat antusias ya. Banyak dari mereka yang sebenarnya pengen sekolah dan alhamdulillah di sekitar Pagar Alam itu ada kampus. Jadi tidak perlu takut yang pengen sekolah lanjut ke universitas itu kita ada ITBIS Lembah Dempo sebagai jawabannya. Gitu ya Pak Firdaus ya. Tempatnya strategis lagi ya Mbak ya. Iya, harusnya kalau zaman sekarang itu semua itu harus kuliah kali ya. Ya, kenapa harus kuliah? Ya memang kalau kita memang pengen memperbaiki hidup gitu ya, kita mau memperjuangkan kehidupan, pengen jadi presiden, kita pengen jadi menteri, ya salah satu alat yang bisa digunakan untuk memperbaiki peradaban adalah pendidikan. Dan pendidikan itu adanya di sekolah. Sekolah tinggi yang bernama Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo. Maka dari itu, ayo masuk Lembah Dempo ya teman-teman ya. Jadi gini Pak Daus, Gimana tuh? kemarin katanya nggak sempat ikut ya keliling Sosialisasi. Jadi ada keinginan nggak tuh Kalau untuk saya- sosialisasi terjun juga? Saya ini cibuk banget Oh tadi. iya, ya ampun teman-teman. Beliau ini dosen yang paling sibuk se-ITBIS teman-teman. Cibuk banget saya nih. Cibuk banget. Gimana nggak cibuk coba, banyak banget SK yang nempel di saya. Wah, paling sibuk nih teman-teman. Jadi kalau terkait pemasaran ya, jadi ini buat pengetahuan juga buat teman-teman yang mungkin di luar sana yang tidak tahu dengan metode pemasaran. Nah, kalau nanti kalian mau belajar pemasaran di Lembah Dempo ada ya, ada di manajemen, ada konsentrasinya manajemen pemasaran. Nah, jadi pemasaran itu ada yang sifatnya konvensional yang itu yang kita mendatangi langsung calon konsumen kita dalam hal ini adalah calon mahasiswa, ya kan? Nah, ada juga yang disebut dengan digital marketing. Nah, digital marketing itu kita gunakan media sosial. Yang salah satunya ya media sosial, ada Facebook, ada IG, ada TikTok juga. ada Seluruh Google, sosial media. dan kita akan menggunakan itu. Nah, di situ kita artinya kita nggak teori doang ya. Nah, kita nggak teori doang nih di Lembah Dempo. Kita pakai sosial e-marketing. Nah, mata kuliahnya e-marketing. Nah, e-marketing ini kita terapkan dalam PMB. Nah, jadi kita bisa maximize di sana. Pakai dua-duanya berarti ya Pak. Yes. Oke, kita kan kampus komputer, kampus ekonomi. Kenapa kita nggak lakukan gitu ya? Iya. Itu kan bagian dari buatnya itu tadi manajemen. Nah, kita gunain IT, itu kita harus belajar di mana? Di ilmu komputer. Iya kan? Ada di fakultasnya di Lembah Dempo. Fakultas Ilmu Komputer, ada sistem informasi.
bagaimana sebuah informasi kemudian bisa menjangkau halayak yang dimau. Di situ implementasinya. Jadi udah bayangkan ini spill nih. Dosen-dosen di Lomba Dempo itu sekece apa? Betul. Kece bet lah pokoknya ya. Kece bet dan narsis bet. Muda-muda lagi. Masih fresh teman-teman. Iya. Oke, Bapak Ibu, jadi terkait PMB ini ada hal baru nggak sih yang akhirnya tuh disadarin setelah menggarap program ini, misalnya tuh dari sisi kepanitiaan atau acara, oh ternyata di acara PMB ini perlu ini loh, atau enggak perlu tim ini loh, atau ini tuh nggak terlalu perlu di ini, ada nggak hal kayak gitu yang disadari? Ya. Oke, kalau sejauh ini kita garap PMB ini dari awal, dari bulan Desember sampai sekarang bulan Maret, sejauh ini asik dan menyenangkan ya. Karena memang tim-tim PMB ini adalah orang-orang yang keren banget, kece banget. Jadi nanti jangan lupa stay tune di Instagramnya PMB ya, khusus sama Ayo Masuk Lomba Dempo. Nah di situ nanti kalian akan tahu siapa sih orang-orang di balik layar dari PMB 2023. Jangan lupa follow. Iya, ketika kita berada di satu tim yang memang kompak dan semuanya positif vibes, jadi ketika kita bekerja itu memang seasik itu gitu. Iya, menyenangkan itu walaupun harus pergi ke daerah-daerah, ke sekolah-sekolah yang memang sedikit jauh dari kota pagar alam gitu, tapi itu sangat menyenangkan dan memberikan pengalaman yang sangat berharga gitu. Wow. Kalau dari Pak Daus? Kalau Pak Daus ya. Kalau kata Pak Daus. Jadi sebenarnya apa yang baru? Kalau yang baru, kalau ini sih, kalau PMB ini kepanitiaan baru buat saya ya, kalau PMB-nya secara khusus. Tapi kalau kepanitiaan yang banyak macamnya, ini benar kata Bu Agis. Kalau ini adalah salah satu kepanitiaan yang memang kita susun dengan disokong oleh anak-anak muda. Jadi dosen-dosen dan staf-staf muda memang. Karena kita mau melakukan beberapa tindakan yang sedikit unusual, tidak biasa. Apa nih yang nggak biasa? Kalau dulu kita ini sebenarnya pesan Bu Rektor langsung sih, bukan kita yang keliling, tapi kita yang mengundang mereka datang. Nah, ketika kita bilang kita mengundang mereka datang, maka akan ada rangkaian kegiatan AMA-LD. 1 hari bulan Januari kan kita bikin lomba pidato, lomba konten, kemudian juga lomba logo, desain logo. Dan itu kan bersesuaian banget sama visi kampus kita kan. Betul. Nah, kita pengen jadi unggul. Nah, kemudian di bulan 2 kita udah bikin Lomba Dempo Mobile Legends. Itu keren banget acaranya kemarin. Keren dan rame banget sih. Kita sampai kehabisan kuota untuk mereka mau daftar. Iya, benar itu. Kita bilang stop. Karena memang kuota sudah menentu dulu ya Pak ya. Dan bahkan dari pesertanya menanti ya. Kalian jawab stop, kamu mencuri. Ngelek. Saya udah tua ternyata. Udah beda ini ya Pak ya, udah beda lelucon. Beda jadi lagunya mungkin. Iya. Kayaknya Tapi lanjut nanti ini, saya mau ingetin buat teman-teman yang belum masuk atau yang belum pernah, mungkin baru tahu ada AMA-LD gitu ya. AMA-LD itu bukan sekadar PMB doang, kita ada tes, kemudian kita cuma sekadar tes, kemudian lulus nggak lulus. Kita ada kegiatan lombanya banyak malah. Nanti bulan 4 itu akan ada lomba lagi, bulan 5 ada lagi. Oke. Gitu. Ya, stay tune. Jangan lupa follow AMA-LD 1.0. Wow. Kayaknya kita istirahat dulu ya Pak. Nanti kita lanjut lagi buat ngobrol bareng sama Dua dosen kita. Iya, betul sekali. Hai, Dusta balik lagi nih. Oke. Kita lanjut lagi interview sama dua dosen kece kita. Betul. Lanjut Mbak Bung. Langsung aja yuk. Kita mau tanya lagi nih Mbak. Tadi udah dijelasin kan lomba-lomba apa aja. Terus kita mau tahu juga nih, bakal ada lomba apa lagi? Adakah? Ada, tentu ada dong. Karena memang PMB ini dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Jadi masih ada sisa berapa bulan kan menuju Agustus. Dan tentunya akan ada lomba-lomba. Karena kalau di bulan 1 kita sudah ada lomba desain poster, desain logo, kemudian video kreatif,
kemudian pidato bahasa Inggris. Iya, kemarin bulan 2 ada Mobile Legend. Nah, bulan kedepannya kita akan adain lomba olahraga. Jadi Jadi untuk teman-teman yang pinter bola kaki dan voli ditunggu ya. Pantengin sosmed kita. Iya, jangan sampai ketinggalan info karena pengalaman kemarin itu banyak banget orang-orang yang mau daftar tapi ketinggalan info. Padahal kita udah selalu posting ya di seluruh media sosial kita. Sekarang kan kita udah kasih tahu, maka dari itu follow sosial media Itbis Lomba Dempo. Oke. Lombanya sudah terspill dengan sempurna. Iya, spillnya banyak ya. Lanjut terkait PMB nih Bapak Ibu. Jadi kan ini lumayan rangkaian acara yang cukup besar ya. Jadi nggak mungkin selalu berjalan mulus, pasti ada kesulitan-kesulitan. Gimana sih cara dalam menghandle atau mengatasi ketika kesulitan itu datang gitu? Saya ya. Boleh Bang. Boleh saya nih. Boleh kali. Yours. Kalau ada kendala sebenarnya kalau ini saya pakai pribadi lah ya. Saya pakai pribadi, bukan untuk PMB doang gitu. Mau kegiatan yang lain pun saya pakai. Jadi saya pastikan kepada seluruh tim, kepada siapa saja untuk bersikap santai. Itu aja. Jadi walaupun punya kendala kayak 3 Idiot gitu ya. Kita ingat dong film 3 Idiot gitu ya. All is well gitu. All is well itu pokoknya semuanya pasti berjalan dengan sempurna. Walaupun kayaknya nggak sempurna, itu yang paling sempurna yang kita punya gitu. Jadi semua masalah itu yang penting banget harus diselesaikan adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di depan mata, bukan lari udah gitu doang. Tapi emang sampai sejauh ini sebenarnya ya PMB ini mulus-mulus aja. Alhamdulillah ya. Sampai sejauh ini mulus-mulus, bahkan mulus banget gitu. Kita dapat pendaftar, kegiatan kita lancar, kemudian pendanaan juga aman. Didukung semua oleh Sivitas Akademika. Bukan dosen sama rektor saja. Mahasiswanya juga ya. Iya. Kemarin pada saat kita Lomba Dempo Mobile Legend, itu mahasiswanya datang duluan. Iya, datang Bapak Ibu duluan. kami pengen ikut gabung gitu. Kami pengen ikut gabung buat suksesin PMB. Oke, fine gitu ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati, karena memang salah satu dari tujuan pendidikan adalah mendidik mahasiswa secara non-akademik melalui sebuah kepanitiaan atau pengorganisasian. Bisa belajar ya Pak. Belajar banyak, pasti belajar banyak. Kan ngehandle ketika misal jadi MC aja deh gitu ya. Bagaimana energi kita tidak terserap di antara para peserta, bagaimana mengumpulkan hype atau positive vibes dari dalam sebuah ruangan. Nah, itu adalah sebuah pengalaman yang tidak mungkin diperoleh kalau jika tidak berorganisasi. Dan salah satu organisasi yang terstruktur kampus, sekolah gitu. Jadi ya kampus ini terutama Lomba Dempo, terutama Ibu Rektor sendiri gitu ya, beserta pimpinan Warek 1 dan sebagainya itu mendukung dengan sangat penuh kegiatan PMB ini karena dia bersesuaian dan banyak melibatkan banyak pihak gitu. Kuncinya santuy ya. Kuncinya santuy. Berarti santuy kalau dari Pak Daus. Kalau dari Ibu Andari? Yang jelas kita memang sebagai panitia harus bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan gitu kan. Karena memang kepanitiaan PMB ini tidak hanya 1-2 minggu, tapi berbulan-bulan. Artinya mungkin akan ada nanti masa-masanya bosan. Betul. Ya, masa-masanya melelahkan gitu kan. Tapi ketika kita bertanggung jawab dengan amanah yang telah diberikan, ya mau sesulit apapun kita akan tetap jalan. Ya, bosannya minggir dulu. Iya, bosannya husana gitu kalau Syahrini bilang gitu ya. Dihempaskan dulu. Tapi itu balik lagi karena seperti yang saya tadi bilang di awal, karena memang orang-orangnya orang-orang yang keren dan kece. Jadi ya walaupun capek, walaupun bosan, tetap akan ada suntikan-suntikan energi yang didapat gitu. Sesama tim nggak boleh julid. Betul. Nggak boleh julid. Ya, tapi kita boleh julitin banget. Di depan orangnya. Oke, baik. Saya tahu rahasia Anda ternyata. Suka julid. Netizen. Semua menjadi netizen, ya kan. Berarti kuncinya itu harus santuy dan tetap bertanggung jawab. Walaupun sesantuy apapun kita harus tetap bertanggung jawab sama pekerjaan. Kunci utama. Amanah. Iya. Lanjut Mbak Bung. Oke, kita udah bahas tentang lomba-lomba nih Pak. Kita mau lanjut bahas tentang prodi. Ya kan? Prodi. Silakan. Prodi ini ada prodi manajemen,
bisnis digital, dan sistem informasi. Nah, Satu lagi, apa tuh Pak? ilmu manajemen pasca sarjana. Betul. Yap. Jadi pasti masih banyak banget nih teman-teman di luar sana atau anak-anak SMA SMK yang masih bingung mau milih jurusan atau asal pilih ya kan, nanti di tengah-tengah nggak mampu karena salah pilih. Jadi kasih tips dong biar nggak salah pilih gitu. Gak salah pilih jurusan. Oke deh. Nggak usah tahu. Saya mulai dulu ya. Boleh. Salah pilih jurusan itu sebenarnya tidak ada yang salah ya memilih jurusan, tapi tergantung kemauan gitu. Menurut saya gini, ada orang, saya dulu ngerasanya kayak saya salah jurusan dulu, tapi ternyata ketika saya mau berjuang, ternyata tetap ke jalan juga gitu. Lulus juga ya Pak? Lulus dong, dengan semua dramanya. Betul. Dan S1 saya bahkan Oh yes. Nilainya baik oke ya, deh baik. gitu. Iya. Saya ngerasanya di awal kayak salah jurusan, tapi ternyata nggak gitu. Salah satu kunci keberhasilan itu adalah dengan tidak pernah menyerah. Betul. Itu kunci utama ya. Itu yang pertama dulu. Tapi kalau mau menyesuaikan dengan bakat begitu. Jadi bakat itu yang disebut dengan orang salah jurusan atau tidak salah jurusan itu dengan bakat. Di bakat yang manakah yang kemudian bisa bersesuaian langsung dengan prodi yang akan kita capai ya. Tapi jelas kalau misalnya kamu suka matematika, kamu suka coding, kamu memiliki ketertarikan kepada dunia IT, maka kamu harus masuk sistem informasi. Ya, kamu harus masuk sistem informasi. Kamu akan diajarin ngoding, kamu akan diajarin bagaimana membuat aplikasi, kamu akan diajarin bagaimana membuat sebuah sistem, bagaimana membuat sebuah keputusan menggunakan sistem. Nah, itu anak-anak sistem informasi itu udah banyak banget itu. Lulusan kita yang kemarin bikin kamus bahasa Besma. Iya, jadi mereka udah bikin kamus bahasa Besma. Ada yang bikin multimedia interaktif yang kemudian digunakan di anak-anak SD sama SMP sebagai media pembelajaran. Terus juga ada mahasiswa yang membuat sistem informasi penjualan. Jadi toko-toko yang selama ini jualnya cuma lewat Facebook doang, atau toko-toko yang cuman toko doang gitu. Sekarang mereka udah bisa bikin, mereka udah punya aplikasi penjualannya sendiri. Nah, itu yang dibikin oleh mahasiswa kita gitu. Berinovasi. Jadi mereka tidak ketinggalan zaman gitu dengan ke dunia IT zaman sekarang. Itu yang harus, kalau mereka yang suka IT ya. Apakah kemudian yang tidak suka IT kemudian nggak cocok aja asal dia mau. Karena dari awal sampai akhir dalam proses 8 semester minimal mereka gabung di prodi sistem informasi pasti terbentuk. Saya pastikan pasti terbentuk asal ada kemauan. Karena ada kemauan ada Jalan. pintar. Pasti dimudahkan. Ya, pasti dimudahkan. Setiap kesulitan dalam bersama kesulitan itu ada Kemudahan. gitu ya. Kalau yang ekonomi mungkin bagus sekali dia home base-nya dia orang ekonomi. Iya, betul. Dari Ibu Andari dulu. Iya, sama sih. Jadi saya ketika S1 pun ngerasa salah jurusan sempat di awal. Iya, salah ya kan. Kayaknya mungkin setiap mahasiswa, hampir seluruh mahasiswa akan merasakan yang namanya salah jurusan. Terutama kalau lagi capek-capeknya, banyak tugas, besok ulangan dan harus presentasi. Wah, langsung itu mikir kayaknya salah jurusan. Padahal malas ngerjain. Iya, tapi itu fase-fase males sebagai seorang mahasiswa itu manusiawi. Cuman bagaimana kemudian kita bisa menggali lagi inspirasi dan semangat. Oh, ingat loh, awal masuk kita adalah untuk menjadi seorang sarjana. Nah, dengan adanya semangat itu dan ingat akan cita-cita, nah itu kita akan bisa memacu untuk semangat lagi gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang ketika dalam perjalanannya merasa salah jurusan, tetap lakukan yang terbaik, karena pada akhirnya saya juga lulus dengan nilai kumlot gitu, meskipun di awal juga ngerasa salah jurusan gitu, karena memang teman-teman saya semuanya rata-rata keluaran pondok. Mereka belajar bahasa Arab, belajar fikih, sedangkan saya lulusan SMA gitu. Rasanya sesulit itu, tapi ternyata ketika saya mau mencoba belajar dan bertanya ke teman-teman yang memang bisa, oh bisa juga Balik ternyata. lagi ke Kemauan. Jadi keinginan kita tuh harus dibarengi dengan kemauan. Tidak cukup dengan hanya ingin, tapi harus mau juga, mau belajar, mau berjuang, mau mencoba gitu. Jadi orang yang gagal itu bukan orang yang ketika mencoba terus tidak berhasil, tetapi orang yang gagal itu adalah orang yang memang tidak pernah dan tidak mau mencoba sama sekali.
Anda Regi Suara. Keren. 2023. Agis Teguh. Bapak Mario Firdaus. Itu. Oke. Bapak Ibu, kalau dari program PMB ini sendiri apa harapan dari Bapak Ibu pada PMB 2023 ini ya? Harapan ya, kalau harapan itu sebenarnya gini, kalau harapan secara kepanitiaan kita memang mengharapkan ada banyak mahasiswa yang mendaftar gitu ya, calon-calon pemuda-pemudi anak lulusan SMA yang mendaftar di ITB Lembah Dempo. Itu harapan secara kepanitiaan. Tapi kalau secara idealis atau filosofis yang kita pengen adalah, harapan kita adalah semakin banyak pemuda-pemuda yang kemudian menginkubasi dirinya sendiri di ITB Lembah Dempo. Kenapa? Karena semakin banyak orang terdidik gitu akan mengubah peradaban. Itu yang kita pengen. Kita pengen nanti dengan mereka bergabung di Lembah Dempo, kehidupan di Kota Pagar Alam ini akan menjadi lebih teratur, lebih terdidik, lebih beradab. Kemudian juga nanti karena visi kampus kita itu berjiwa entrepreneurship ya, nah, akan lebih banyak pengusaha. Itu yang kita mau gitu. Jadi idealisme kita itu dipakai gitu. Ini harusnya sesuai dengan apa yang dimiliki oleh lembaga kita. Jadi Pagar Alam Maju ya kan, karena Pagar Alam kan motonya adalah Pagar Alam Maju. Nah, kita sesuai dulu dengan Pagar Alam Maju. Itu yang kita pengen. So harapannya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin kenapa ITB Lembah Dempo gitu ya? Saya jawab juga. Saya tanya dan saya jawab sendiri. Kenapa ITB Lembah Dempo? Gini. Kita itu kalau kita mau kuliah di luar itu kan akan ada biaya ya. Kita tidak menyatakan bahwa kuliah di luar itu salah, tidak menyatakan kuliah di luar itu salah ya, mau di mana saja. Tapi memang kalau mau di tempat kita, jelas kita punya visi yang sangat kuat. ITB Lembah Dempo itu punya visi yang sangat kuat. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang ada di Kota Pagar Alam ini, yang saya tahu kalau dari background mahasiswa yang kita miliki itu rata-rata mahasiswa yang kebanyakan itu nggak bisa kuliah keluar. Ada yang ngurus keluarga, ada yang sambil kerja, ada yang tuntutan lain. Ada yang sambil kerja, kemudian juga ada yang banyak lah, banyak kendalanya. Kalau misalnya mau kuliah di luar mungkin biayanya lebih besar. Kalau di sini kan hidup tetap dengan orang tua, bisa bantu orang tua. Ada orang tuanya yang mohon maaf mungkin sudah cukup lansia mungkin gitu kan, yang harus ditengok gitu kan. Nah, sementara daripada jiwa menggebu-gebunya pengen kuliah tidak tersalurkan, ya udah kuliah di Pagar Alam. Kita kuliahnya ada yang weekend, ada yang reguler, mereka silakan kuliah. Kemudian mereka akan tetap mendapatkan ilmu, gelar yang kemudian nanti setelah proses perkuliahan mereka bisa gunakan. Dan mereka bisa mengangkat derajat orang tua mereka. Itu maunya kita ya. Walaupun dia kuliah di daerah, di tempat kita ini, kita juga tetap ada beasiswa kan Pak? Ada beasiswa dari pemerintah, ada KIM, ada beasiswa dari yayasan, ada banyak beasiswanya. Terus gini, saya mau bilang gini. Bunya, saya banyak-banyak ngomong dulu. Ya boleh dong Pak. Saya sangat senang. Informasi banyak-banyak. Ada orang dulu bilangnya gini, kalau kuliah di daerah itu tidak akan sama dengan kuliah di luar gitu. Saya akan kasih fakta saja daripada saya berasumsi gitu. Tahu Xtika Florenza? Iya, tahu betul. Putri Indonesia 2020. 2002, Putri Indonesia Sumsel 2022. Itu mahasiswa kita, bro. Dari daerah, bro. Terus ada siapa lagi? Ada Adea yang duta narkoba. Duta narkoba provinsi. Itu nggak dari Palembang, tidak dari Prabu, tidak dari Linggau, tapi dari Pagar Alam. Dari Lembah Dempo tepatnya. Prestasi itu diukir tergantung orangnya, bukan tergantung tempatnya. Mau kalian kuliah di UI, kalau ternyata kalian tidak belajar, kalian tidak mau tidak ada self development, you are nothing. You can be something in here. Wow. Gitu ya. Ya betul.
Kalau dari Ibu Andari, Ibu Andari, Apa tadi pertanyaannya? harapannya. Benar tadi yang disampaikan oleh Pak Firdaus ya. Harapan kita adalah yang pertama jelas kalau PMB ini adalah adanya mahasiswa baru. Ya. Dan jumlahnya seharusnya lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Dan yang harapan keduanya adalah memang ITB Lembah Dempo dapat turut serta mewujudkan salah satu dari undang-undang dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Dan yang pasti harapannya adalah ITB Lembah Dempo bisa menampung, bisa menjadi inkubator calon-calon mahasiswa yang berada di sekitar Pagar Alam, Jarai, Paklawang dan sekitarnya, dan yang ketika mereka memang benar-benar ingin kuliah tapi tetap tidak jauh dari rumah gitu ya. Jadi harapannya adalah anak-anak SMA ini yang memang benar-benar pengen kuliah itu bisa ITB Lembah Dempo fasilitasi, karena memang selain prodi kita yang bagus, yang keren dan memang kekinian, terutama tadi ada bisnis digital dan sistem informasi kan. Jarang kayaknya, Mbak, Jarang ya. memang. Bisnis digital emang prodi baru ya kan. Enggak, bisnis digital kayaknya sesumsel baru satu di kayaknya. Kita yang pertama kayak. Jadi jangan ragu lagi buat gabung. Betul. Kerasa kan seberapa, sorry Bu ya. Iya boleh. Kerasa banget seberapa kuat berinovasi ITB ITB Lembah Lembah Dempo, betul. Di saat ada banyak sekali universitas di Sumatera Selatan, kita yang pertama. Kita yang pertama. Di Pagar Alam yang jadi institut, Kita yang pertama. Mau di-spill yang lain mungkin Pak? Mungkin itu siapa tahu yang akan akhirnya menjadi minatnya Betul. bertambah loh. Itu harus di-spill dong. Di-spill apa lah? Kabar bahagia ini harus dikabarkan ke semua orang. Spill tipis-tipis. Spillnya pokoknya kalian tunggu saja. Pokoknya kalian tunggu Ya. saja. Ada Kita banyak. akan terus Berinovasi harus semakin di depan. Iya benar. ITB Lembah Dempo semakin di depan. Kalau kalian merasa pengen banget kuliah di kampus yang kekinian, yang dosennya muda-muda, yang ada yang lulusan dari lulusan luar negeri bahkan, Iya, betul. ya. Yap. Kemudian juga kampus yang terus berinovasi, ya di sini tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan. ITB Lembah Dempo. Mantap. Apalagi nih, ada pertanyaan lagi? Iya, next Mbak Bunga. Oke, kayaknya Mbak Dea, kita udah di penghujung acara ini, ya kan? Kita mau dengar dulu nih, ada closing statement dari dua dosen kece kita pada hari ini. Mau dong. Boleh dengar. siapa yang duluan? Closing statement. Closing statement. Padahal sebenarnya mikir dulu apa ya? Ini lagi mikir Waktunya sebenarnya. closing Kalau statement berarti pernyataan ya. Pernyataan berarti agak panjang ya. Gak apa-apa ya. Boleh Pak, boleh. Ini yang selalu saya sering sampaikan kalau saya sering di kelas. Kalau di kelas saya itu saya sering bilang gini. Kalian mahasiswa itu ibaratnya pokat tua. Kalau tamat SMA itu berarti pokat tua. Mereka kemudian untuk bisa menikmati pokat yang sudah tua itu mereka harus dilebung kalau bahasa Pagar Alam. Ya kan harus diperam. Nah, ketika mereka diperam mereka akan berpeluh, akan panas ya kan. Baru kemudian mereka bisa dimanfaatkan. Mereka bisa matang, kemudian bisa jadi sop buah ya. Iya, Mereka bisa jadi sop buah, mereka bisa jadi jus, kemudian bisa jadi dessert dan sebagainya. Nah, maka proses pelebungan itu adalah proses kalian kuliah. Dan itulah yang mau menjadikan kalian bermanfaat untuk siapapun nanti Anda akan bermanfaat, terutama kepada keluarga Anda. Jadi, closing statement-nya adalah jangan pernah takut untuk kuliah. Ya, silakan kuliah di Lembah Dempo. Kami tunggu di Lembah Dempo. Yuk. Ayo masuk Lembah Dempo. Oke, lanjut. Kalau dari Ibu Andari. Oke. Jadi sebagai kalimat penutup sekaligus penyemangat ya, bahwa sekolah di universitas atau setiap orang itu berhak mengenyam pendidikan tinggi. Tidak peduli apa jabatan atau apa pekerjaan orang tua kalian, selama kalian bermimpi untuk menjadi mahasiswa, maka lakukan. Ya, tidak ada kata tidak sanggup, tidak ada kata tidak bisa, dan semua orang bisa menjadi mahasiswa. Ya, lakukan. Agis teguh. Agis teguh. Oke. Agis yang begitu teguh. Iya. Mantap, gue jomblonya. Oke.
Kayaknya kita sudah di penghujung acara. Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di podcast ini. Ya, terima kasih sudah mengundang kami. Iya. Jadi kita bisa banyak tahu ya, Iya. bisa tahu Betul. Banyak sekali yang udah kita bahas terkait PMB tadi. Betul. Semoga bermanfaat. Pasti dong. Jangan lupa follow Instagram kita, Iya, Facebook kita, TikTok kita, YouTube ya, YouTube, betul. LDTV ya kan. Jangan lupa di follow dan dikepoin. Iya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung aja DM langsung atau DM. datang langsung ke ITBIS juga boleh. Iya, atau Bisa boleh dong. langsung komen di bawah video Iya. ini ya kan. Kita mau podcast sama siapa lagi, atau boleh request temanya tentang apa, atau dengan orang-orangnya siapa, gitu kan. Ya kan, Mbak? Komen betul, komen di videonya nanti. Betul. Udah. Oke. Kita dari dua Staff ya kan? Atau dusta. Mungkin kayaknya masih berat sekali untuk melepas penonton ya. Kayaknya masih mau tetap stay dan mau bincang-bincang ya. Mau bincang-bincang lagi, nggak bisa habis ya. Pokoknya udah banyak banget informasi yang udah dikasih tahu sama dua dosen kita ini. Terima kasih banyak udah hadir. Oke, Mbak Dea. Kita dua dusta pamit juga. Sampai jumpa di Episode podcast selanjutnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Kalau sudah, kan jalan ya kan. Guys, kita ini sudah mulai kok. Ini gimana maksudnya begini?